Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Para jamaah keranten muncul teng medsos, kula kuwatos jamaah nonton terus terpengaruh. Kula perlu maringi penjelasan bahwa teng mriku enten salah satu ustad tapi dukung alim napa mboten teng Jakarta mriku ngeterne jamaah umroh nginum kencing unta. Terus nggih terang-terangan memang dene. Ini ya saya campur dengan susu, bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, terus diminum. Perlu kula jelasaken bahwa mboten usah dalil dawa-dawa. Kalau di Indonesia baik yang resmi di NU atau di Muhammadiyah, kencing itu najis. Paham nggih? Dan kalau najis tidak boleh dipakai obat apalagi dikonsumsi. Kalau yang di tayangan ini rupa-rupanya memang dia yakin halal, bukan karena sakit terus minum untuk obat. Ya memang pengen minum. Jadi enggak boleh mengkonsumsi barang najis. Enggak boleh makan atau minum barang najis termasuk kencing. Pastikan yang mengkonsumsi barang najis sengaja itu di luar NU, di luar Muhammadiyah. Ngoten nggih? Perkara dia mengatasnamakan NU atau Muhammadiyah enggak usah dipercaya. Mboten ngoten niku. Lajeng kalau untuk berobat, barang najis untuk berobat, kalau darurat baru boleh. Darurat niku nyun sewu sudah parah, kalau enggak segera mendapat pengobatan bisa mati, bisa membahayakan. Lalu ada dokter ahli, bukan jarene-jarene, memang katanya dokter spesialis. Obatnya memang itu. Kebetulan menunjuk barang yang tidak halal, tidak suci. Obatnya goreng tekek misalnya. Kan mboten oleh, tapi kata dokter spesialis obatnya niku. Nah, kalau untuk berobat lalu memang darurat belum mendapatkan obat yang jelas-jelas halal, belum mendapatkan obat yang jelas-jelas diberi stempel halal oleh MUI. Ono eniku. Itu boleh, satu darurat, dua atas rekomendasi dokter ahli. Dokter ahli yang muslim, sing salat, sing kena dipercaya jujur. Ngoten. Kalau jarene wong-wong iki obat ana telek pitik. Jare sapa? Jarene wong-wong iki lho, enggak boleh ngoten niku. Wong jarene tok. Meskipun darurat. Nah, ukuran darurat itu bisa jadi memang belum ada obatnya yang halal, atau ada obat yang halal tapi sulit didapat. Nyun sewu, wong loro niki wis rada nemen. Manggene nang ngene Malang Selatan kono, ning Bajul Mati ning ngopo. Teng apotek-apotek Sumber Manjing napa-napa mboten enten.
Jarene niki wontene teng apotik teng kota Surabaya niku lho, apotike niki. Nenek wong kono dadak apa? Neng Surabaya 4 jam 5 jam terus goleki muter-muter balik maneh 10 jam ya selak mati. Niku darurat dan nyun sewu sulit mendapatkan obat yang halal, meskipun ada tapi menjangkaunya sulit. Lalu di sana ada orang yang memang ahli pengobatan muslim, sregep salat kena dipercaya obat niki ae lho baru boleh. Atau obat di apotek itu enggak jauh, tapi nyun sewu harganya melangit, harganya 50 juta. Kayak niki tiang fakir miskin nggak mampu membeli begitu. Sementara misalnya belum enten BPJS, belum tercover oleh negara. Nah, kepeksa pun manut dawe dokter ahli muslim, wis salah obatan iki lho, cacing iki lho. Cacingi gorengan utawa dilebokne kapsul nggih dianu insyaallah waras. Ngoten niku angsal. Jadi sekali lagi barang yang tidak halal, tidak suci, tidak boleh dikonsumsi. Kalau untuk berobat boleh, satu karena darurat. Yang kedua memang direkomendasikan oleh dokter ahli yang muslim, bisa dipercaya. Lalu yang ketiga memang sulit mendapatkan obat yang halal atau bahkan tidak ada. Baru boleh berobat bukan untuk dikonsumsi, sekedar berobat karena memang syariat Quran maupun hadis memberi kelonggaran-kelonggaran dalam situasi darurat. Paham nggih? Pun. Para rawuh, kita sanes Badan Pengawas Obat dan Makanan, kita sanes BPOM. Tapi BPOM mengatakan bahwa COVID Sinovac aman. Menurut BPOM yang memang punya laboratorium, punya alat untuk mengelab, ya, niku kandungannya nopo mawon, aman nopo mboten, halal nopo mboten, yang punya peralatan BPOM. Lalu yang punya SDM ahli, para profesor di bidang kimia, biologi, obat-obatan juga orang-orang BPOM. Nah, keranten BPOM sudah menyatakan itu aman, maka nggih kita mengatakan, MUI mengatakan bahwa Sinovac boleh divaksinkan kepada manusia. Terus kangge kanca-kanca sing tetep mboten percaya, nyun sewu, napa kalau piyambake tiyang awam mboten percaya kalih BPOM, mung percaya dengan ser-seran anu iki engko anu iki iku anu, iku tujuannya untuk membunuh macam-macam dan segala macam. Sing ngomong teng medsos ini tiang mboten karu-karuan. Apa mereka ahli kimia napa mboten, kita mboten sumerep. Kalau mereka muslim sregep salat jenggoten, apa mereka juga memang ahli di bidang pengobatan? Apa mereka ahli di bidang virus? Apa mereka ahli di bidang vaksin dan seterusnya? Kita juga enggak tahu. Tapi kalau yang dawuh BPOM, orang masuk diterima jadi pejabat pegawai BPOM itu mesti sudah seleksi.
Jadi kalau kita percaya BPOM itu percaya pada pihak yang jelas. Ada profesornya, ada doktornya, ada peralatannya. Lalu kalau kepada BPOM nggak percaya, terus kepada yang lain-lain percaya, apa yang lain punya laboratorium, apa yang lain punya kapasitas kemampuan untuk melakukan pengecekan niki wau. Ngeten para rawuh. Mbok yo sembarang barang itu dipercayakan, dikembalikan kepada ahlinya. Paham nggih? Podo-podo kita awam loh, podo-podo enggak ngerti ini loh. Ayo dikembalikan kepada ahlinya. Nah, tapi sing ngomong niku tiang berjenggot, tiang serbanan, tiang cobaan. Kalau dia kiai atau ustadz atau siapa, soal piye carane sholat yang benar kita percaya pada dia. Soal ya nopo tajwid yang benar kita percaya pada dia. Tapi kalau soal bagaimana gawe pentol sing kenyil-kenyil, percaya nang ngene bakul bakso, ngoten. Lah apa soal pentolnya nang takon ustaz? Ustaz carane gawe pentol kenyil-kenyil. Yo gak ngerti ustaze. Halo. Ayo kembalikan sesuatu kepada ahlinya. Lah sing ngerti dari dulu dipercaya negara meneliti makanan, obat-obatan ini BPOM. Lalu kalau sekarang jenengan mendadak nggak percaya dengan BPOM, padahal zaman Pak Harto BPOM juga sudah ada. Yang menginisiasi BPOM itu pemerintah dengan MUI. Yang merintis MUI nyun sewu mbiyen juga Hamka. Tokoh Muslim Indonesia juga tokoh Muhammadiyah. Lalu zaman SBY juga sudah ada BPOM. Zaman Jokowi yang kemarin, periode yang kemarin juga ada BPOM. Zaman Jokowi yang sekarang ada BPOM, orangnya yaitu itu, peralatannya ya yaitu itu, bahkan malah mundak canggih. Terus apa yang membuat sampean jadi berubah itu? Kepada BPOM yang dulu percaya, kepada BPOM yang sekarang enggak percaya. Itu artinya sampean nyun sewu wis kena pengaruh opini yang dibuat oleh pihak tertentu. Kalau memang objektif, seharusnya kepada BPOM yang itu zaman dulu percaya, nah kepada BPOM yang itu juga sekarang kita juga tetap percaya. Paham nggih? Para rawuh. Terus BPOM kita yang memang kerjasama kalih MUI meneliti makanan niku mboten namung dipercaya di Indonesia. Jadi pas kula teng Korea, teng beberapa luar negeri, mereka meskipun negara non muslim kepingin memproduk makanan halal. Itu yang mereka percayakan neliti kehalalannya itu BPOM Indonesia. Terus akhirnya juga mendapat sertifikat halal dari MUI Indonesia plus dari Persatuan Muslim yang ada di situ. Jadi negara modern ini loh para rawuh. Iku percaya dengan kemampuan Indonesia di bidang ngoten niku. Terus kita dewek malah enggak percaya niku. Napa sampean lebih percaya kepada nyun sewu Sudan? Apa Sudan punya peralatan lebih canggih? Napa jenengan lebih percaya kepada Mesir? Apa Mesir punya peralatan lebih canggih dan seterusnya? Napa jenengan percaya pada Saudi? Apa Saudi nyun sewu punya lembaga seperti itu yang meneliti produk-produk halal
di Saudi. Mboten napa ora. Jadi sekali lagi kadang kita niku teng kencing percaya dan enggak bertanya, langsung minum saja. Hanya gara-gara terpengaruh opini macam-macam kepada obat-obatan yang sudah dinyatakan sah oleh MUI dan dinyatakan aman oleh BPOM, sik ruwet ae. Wong arep ngombe uyuh gak ruwet. Niki berarti ada yang enggak beres kan dalam pola pikirnya. Dalam hal cara orang itu mengambil keputusan. Dan nyuwun sewu, tiang boten objektif niku besok dihisap. Karena boten objektif itu berarti enggak adil dalam mensikapi sesuatu. Nah iki diruwet-ruweti, iki enggak halal. Lek sing iki tanpa ngono halal langsung. Seharusnya kalau orang itu ketat kepada pihak ini, lek enggak memenuhi kriteria dan enggak gelem tenan, seharusnya dalam hal yang sama soal halal haram kepada yang ini juga harus ketat. Ngoten. Cuma ya wong ngoten niku lek menapa? Biasanya pun like and dislike berdasarkan suka atau tidak suka. Nek bolone dhewe halal. Nah, nyuwun sewu para rawuh, di Indonesia niku sak sumerep kula zaman Orde Baru ngantos zaman Habibie, Departemen Agamanya, Menteri Agamanya rata-rata orang non NU, Pak Malik, Pak Tarmidhi Tahir, terus Pak Munawir Zadali, Pak Mutiali, terus orang-orang di MUI nyun sewu juga bukan tokoh NU, tapi karena mereka profesional, NU pun juga percaya dengan keputusan yang mereka ambil. Ketika MUI berfatwa, NU nggih monggo, tanpa melihat mereka yang berfatwa di MUI ini tokoh NU apa tokoh Muhammadiyah. Ketika mereka mengeluarkan produk ini halal, sertifikat halal, kita juga nggih percaya mawon itu halal. Nah, lalu nyun sewu di zaman SBY itu Menteri Agamanya kalau nggak salah Pak Basuni ya. Mulai zaman Gus Dur Pak Tolha NU, terus zaman SBY Pak Basuni ya NU dan seterusnya. Lalu yang di MUI dulu sinten? Napa Pak Sahal nate teng MUI? Pak Irsal Mahfud, Pak Liafi. Nah, ketika di MUI tokoh NU, tapi karena memang alim profesional, sing warga Muhammadiyah juga percaya dengan keputusan yang diambil MUI. Jadi sampun saya Indonesia ini saling percaya. Biyen zaman Orde Baru yang atas banyak tokoh-tokoh di luar NU karena memang profesional, monggo. Lalu mulai zaman Gus Dur, Menteri Agama, orang MUI juga ganti banyak dipegang orang NU, yang warga Muhammadiyah juga monggo. Sakniki niki terus ketemu zaman nopo niki. Kok jadinya napa?
Semacam ada upaya untuk nggembosi. Padahal kalau sekali lagi kalau jadi nggak percaya, wong dulu orang Bepom itu sekarang yaitu dulu yaitu kalau ada tambal sulam mungkin pensiun, mungkin sedo, itu pun lewat seleksi kealimannya, keahliannya di bidang masing-masing. Rumusnya tetap sama, orang bisa masuk ke Bepom. Sekali lagi, nurut kula kirang pas para rawuh dengan ser-seran yang kita enggak tahu ahli apa enggak, amanah apa enggak, alim apa enggak, punya kapasitas apa enggak, itu saja kita percaya. Lalu lembaga resmi seperti Bepom yang ada profesornya, ada peralatannya, ada labnya, malah enggak kita percaya. Artinya kita sudah kena opini-opini yang dibuat oleh kelompok-kelompok tertentu untuk nggembosi bongsone dhewe, untuk nggembosi negarane dhewe. Dan awal mula bukane di Timur Tengah terjadi pemberontakan, itu bibit kawitnya antara lain ada penggembosan kepada bangsanya sendiri, pada negaranya sendiri. Terus jadi kemarahan, ketidakpuasan, wis ati muring-muring, disulut, diprovokasi, morup wis. Monggo para rawuh berpikir objektif jernih. Kalaupun enggak percaya, nyun sewu, nggih tanya mawon kepada ahlinya. Ngoten. Teng mriki wonten profesor-profesor teng Saiful Anwar, dokter bareng spesialis. Zaman non muslim takon sing non muslim ada. Zaman Muhammadiyah takon profesor sing Muhammadiyah nggih ada. Zaman NU takon profesor sing NU nggih wonten, kan ngoten. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi benar wa walidihi wan nasi ajma'i. Riwayat Imam Bukhari Muslim. Tidaklah sempurna iman seseorang di antara kamu kecuali dia lebih mencintai aku daripada anaknya, orang tuanya, dan juga seluruh umat manusia. Jelas para rawuh, orang yang paling kita cintai, paling kita hormati tetap harus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau zaman mencintai seseorang krono gantenge, wong sak donya sing paling ganteng ya Kanjeng Nabi. Kalau zaman mencintai orang karena resik, wangi, sehat, wong sak donya paling resikan, paling jaga kebersihan, paling sehat, paling wangi ambune ya Kanjeng Nabi. Nek zaman mencintai orang karena jasa-jasanya, manusia yang jasanya paling besar ya Kanjeng Nabi. Wong sak donya mbiyen musyrik jahiliyah, lalu dengan pendidikannya Kanjeng Nabi akhirnya dadi apik-apik ngeten iki. Mbiyen bodoh-bodoh akhirnya dadi berwawasan ngeten iki. Mbiyen perang saudara, bacok-bacokan antar suku. Sakniki terus dadi guyub rukun ngeten iki. Niki ajaran, niki jasane Kanjeng Nabi. Lamun besok sholatin dewek, ngamalin dewek ora diterima, pada akhirnya kita masuk surga dengan syafaatnya Kanjeng Nabi. Terus apa ana wong sing jasane ngungkuli Kanjeng Nabi? Mboten enten. Kalau orang mencintai orang lain karena jasanya, ya Kanjeng Nabi. Kalau dicintai karena sempurnanya, ya Kanjeng Nabi. Kalau mencintai karena gantengnya, ya Kanjeng
Nabi kalau mencintai karena akhlaknya, nggak punya cacat moral, ngapusi sak rambutnya nggak tahu, khianat sak rambutnya mboten nate, ingkar janji pisannya mboten nate, benar-benar sempurna akhlaknya, nggak punya cacat moral. Kalau sampean mencintai orang karena orang itu nggak punya cacat moral, ya tetap Kanjeng Nabi. Makanya durung sempurna iman seseorang sebelum mencintai Kanjeng Nabi lebih dari yang lain-lain. Tapi ya bukan berarti terus mulih anakmu mau kamplengi. Aku rasa seneng kon bojomu mau pegat. Selama anak bojo niku sik tetep purun diajak sejalan dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayo ngeten niki wujud konkret kita lebih mencintai Kanjeng Nabi. Nyun sewu garwane panjenengan njaluk ditukokne kalung. Ajaran Islam, ajarane Kanjeng Nabi, setelah niki selesai harus ndang mikir ya apa daya-daya daftar haji. Daftar haji 20 juta niku. Sampeyan 20 juta, bojomu 20 juta. Duwike 40 juta kurang 10 juta. Bojomu njaluk kalung. Niki 10 juta iki nggih genepne daftar kaji nuruti perintah Kanjeng Nabi. Napa nggih nukokne kalung sik? Nah, sampean dituntut lebih mencintai Kanjeng Nabi toh? Lebih manut syariat dan sunnah Kanjeng Nabi. Tapi yo kudu pinter-pinter ngomong rasa. Nah, wis lah, gampang wis. Ayo daftar kaji sik. Melongku kalungku gampang wis lah, gampang wis lah. Eres. Lek mboten iso ngomong ya bojomu njaluk pegat ya ngene ya. Ngaplung ya. Ya napa tetep alon-alon digiring lebih manut syariate Kanjeng Nabi. Dan yang lain-lain. Kita sebagai suami sik diwajibaken birrul walidain. Nah kebetulan mak jenengan atau bapak jenengan butuh dana kangge berobat nopo-nopo. Sampeyan sebagai anak wajib ngopeni wong tuwa. Lah bojomu nyegah, Mas, menemen nyambut gawe angel-angel. 300.000 nyuntikne bapak piye. Piye ngene iki? Syariate Nabi ngongkon lebih mendahulukan orang tua. Bojo tapi kudu pinter niku wau. Pinter golek selah ngoten. Ngaji bareng terus punya wawasan podo antara suami istri itu menjadi penting. Karena kadang-kadang harus ada ngoten-ngoten iki para rawuh. Jenengan biasa ngaji ngeten iki garwane jenengan mboten nanti nderek blas. Karepe jenengan manut syariat ngene iki. Lah bojomu enggak ngerti, pilih njaluk pegat. Mboten napa-napa, kali garwane ngaji teng mriki, kali garwane ngaji teng Saifuddin. Ngoten niku. Bareng-bareng kali garwane ngaji teng Habib Hadi ben duwe wawasan padha. Sewaktu-waktu ana keputusan keluarga kudu ngene bojomu paham. Bismillahirrahmanirrahim. Pun ukuran kesempurnaan iman itu lebih mencintai Kanjeng Nabi, lebih manut Kanjeng Nabi, lebih memihak Kanjeng Nabi daripada yang lain-lain. Nah, soal ngitung niku urusane ulama. Kayak Indonesia ini baru rawuh.
melaksanakan hukum syara, rajam, maling potong tangan, pembunuh dikisos, itu syariatnya Kanjeng Nabi. Tapi jogo negara supaya tetap aman utuh, itu juga syariatnya Kanjeng Nabi. Kita tahu Nabi niku memimpin negara Madinah, mendirikan dan memimpin negara Madinah yang penduduknya campur-campur, Muslim maupun non-Muslim, Yahudi ini kathah. Nabi yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku mboten nate, iki negara Islam, sing enggak Islam. Nabi tetap ngayomi semua supaya negara niki tetap utuh dan aman. Dan kalau negara niki utuh aman, maka sholat jamaah nggih aman-aman mawon, pengajian TPQ Quran nggih aman-aman mawon, Jumatan nggih aman-aman mawon, nyambut gawe nggih aman-aman mawon. Nah, apa yang dicontohkan Kanjeng Nabi, ngayomi seluruh warganya tanpa melihat agamanya. Krononiku yang dicontohkan Nabi itu berarti juga sunnah Rasul. Paham nggih? Niki syariate Nabi, niki yo syariate Nabi. Lek sampean memihak niki tok buyar nikine, sampean memihak niki tok buyar nikine. Akhirnya harus pandai-pandai ambil jalan tengah. Dari dulu tokoh NU, tokoh Muhammadiyah, jalan tengahnya NKRI ngenten iki. Nek jalan tengahnya digawe negara Hindu, wong Islam gak gelem. Digawe negara Kristen, resmi negara Kristen, wong Islam ora gelem. Resmi digawe negara Islam, wong Bali, wong Papua yo enggak gelem. Kalau enggak gelem ngadeg negara dhewe. Lek ngadeg negara dhewe jenenge pecah. Lek sampai pecah, Bali madeg dhewe, Papua madeg dhewe, NTT madeg dhewe, mesakaken minoritas muslim yang ada di Bali harus hidup di bawah payung negara Hindu. Mesakaken muslim yang ada di Papua dipaksa harus hidup dalam negara kekuasaan negara Kristen, ngoten lho. Mikire NU, mikire Muhammadiyah niku kene apa kok tetep digawe NKRI, enggak ada maksud sedikit pun mengingkari hukum kisos, enggak ada maksud sedikit pun mengingkari hukum potong tangan, tapi niki dalam rangka jogo keutuhan negara. Lek negara niki utuh, muslim minoritas teng Bali terlindungi, muslim minoritas teng Papua, teng NTT juga dilindungi. Lah melindungi muslim minoritas di luar Jawa niku juga perintah agama. Ngoten Mboro rawuh. Nah, memilih satu pilihan yang diyakini itu lebih penting dengan resiko meninggalkan sebagian perintah syara, itu bukan berarti mengingkari perintah syara. Contoh, teman dokter ngoperasi pasien, lagi mulai bedah weteng wis ketemu hati ngeten iki, dadak krungu azan. Ada dua perintah yang harus sampean jaga. Njok wong nglakoni sholat tepat waktu itu perintah syara. Tapi menyelamatkan nyawa itu juga perintah syara. Nek sampean nyuwun sewu ono azan, ayo langsung tinggal sholat sik. Ya pasienmu mate. Dan ketika sampean hanya terpaku nyekeli satu ini, abe yang ini padahal nyuwun sewu. Dari contoh sejak zaman Rasulullah SAW, menyelamatkan nyawa itu lebih dipentingkan.
Seharusnya dokter niku musyawarah, iki piye iki sik kurang 3 jam ya. Ayo wis niat jamak takhir ae. Dokter papat niku bersepakat niat jamak takhir, pun operasi terus sampai jam 4 sore durung sholat duhur. Nah mengke terus napa selesai operasi mandi, dokter papat niku jamaah pun. Sholat duhur jamak takhir marung ngono sholat asar. Napa rodok menyalahi niki salate enggak tepat waktu, tapi dalam rangka menyelamatkan nyawa yang itu menurut syarak lebih penting. Jangan lantas dokter mau kritik, dokter opo gara-gara operasi ra salat dokter kafir. Aja mau ngono nih. Ngertes nggih? Jadi ketika orang itu enggak melakukan satu perintah dalam rangka nyekeli perintah yang lain yang lebih penting, itu coro bahasane Umar ketika ada wabah penyakit, ono wabah penyakit Umar lari, nggak jadi masuk ke situ. Loh kenapa zaman? Apa lari dari takdir? Toh mati nggak mati kan takdir. Kalau zaman tetap masuk ke wilayah itu takdirnya urip pancen urip. Zaman melarikan diri takdirnya mati ya pancen mati. Apa zaman lari dari takdir? Apa kata Umar? Nafirru min qada'illah ila qada'illah. Kalaupun kami lari dari takdir, kami itu juga menuju takdir kok. Kene ono takdir kono ya ono takdir. Contoh malih kerampokan pun telas pun kelambi celono sarung telas doyo garek sempak tok wae sholat subuh sampean dituntut 2. Tuntut pertama sholat tepat waktu, ojo sampai srengenge metu. Tuntutan kedua dituntut nutup aurat. Nutup aurat tekon ndi mek kur duwe sempak tok. Sama nelpon dulurmu, Mas, ndang rene Mas, aku mereka kerampokan tek, gawakno sarung karo klambi, tak nggih sholat subuh. Dulurmu repot apa? Aku iso tapi jam 6. Jam 6 subuhe entek. Sama nuruti perintah sholat tepat waktu, terpaksa ninggal perintah satunya, malaikat nutup aurat. Sama nuruti perintah nutup aurat, terpaksa ninggal perintah satunya, enggak sholat tepat waktu. Kan ngoten. Ketika orang itu milih sholat tepat waktu terus sempakan tok, jangan bid'ah kamu sholat kok sempakan, ojo ngono. Ini karena situasi, enggak ada maksud mengingkari syariat. Paham betul ini? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hanya menawi ulama memberi jalan keluar, kalau memang enggak ada untuk nutup aurat, zaman harus sholat tepat waktu. Sholat, wudu, tapi krono sempakan tok enggak nutup aurat, melebu kamar ditutup lawange, lampu dipateni. Jadi nutup aurat, buka aurat tapi peteng lho. Gak nemen-nemen. Ojo wis sempakan tok ngimami ning masjid terus lampu padang no ya ojo. Paham ya? Dan banyak lagi bro-rawuh. Dalam bahasa sehari-hari, dalam situasi sehari-hari, kita juga sering dituntut ambil jalan tengah. Iki ono wong loro, tapi anak durung bayar SPP, beras yo entek. Kan ngoten niku sering. Ya. Ketika akhirnya kita putuskan gitu ku beras timbang keluwen. Akhirnya durung bayar SPP. Wong ngene iki aja terus dilokne. Opo Ustaz opo ning anak ra tanggung jawab. Anak durung dibayar SPP-ne, aja dilokne ngono. Memang situasinya darurat serba compang-camping. Ngoten.
Jadi kalau akhirnya memutuskan gitu ku beras, bukan berarti tidak mengindahkan kewajiban SPP. Terus apa enggak tuku obat nang rumah sakit. Lorone sik durung nemen dikucuri beras kentur sik kenek. Tapi lek sego iki enggak ndang tuku keluwen temenan. Ini yang paling darurat. Nah, di negara Indonesia di mana-mana ketika harus ambil pilihan situasinya seperti ini. Lek digawe ngene engko ikine ngene, lek digawe ngene ikine ngene. Efek dominone niku lho. Lek digawe ngene ikine ngene. Akhirnya diputuskan ini. Itu sama sekali enggak ada maksud abai terhadap yang ini. Memang keputusan itu harus diambil. Penutup sampean ben ngerti. Lek mboten ngerti ngene gampang ngilok-ngilokne bangsane dhewe, nyinyir nang bangsane dhewe, urip nang kene tapi ngilok-ngilokne bangsane dhewe. Lah repot saiki usum ngoten niku. Enten framing-framing ngoten niku. Teng Madura sebagian ngeten iki. Para rawuh jenengan diperintah nikah. Nikah ayate ana, hadise yo ana. Terus wong wedok sing dinikahi kriteriane ngene lho, ya ana hadise. Agamane, akhlake macem-macem, nasabe, rupane ya ayu. Ngene apa nggih? Ya sugih. Niku sunah Rasul lho, hadis kok. Nah, cuma masalahnya kondisine sampeyan yang enggak memenuhi syarat. Mas umur piro? 30. Nyapa enggak rapi-rapi? Kula dereng ketemu sing sunah Rasul. Karena sunah Rasul iki golek wong wedok sing ngene-ngene. Lelek prejengane kaya wajah mungkin ngenteni iku sampai kiamat ya. Wong sampean ganteng emek kur 55 gek karepe golek wong wedok sing ayune 95. Sampean dhewe trimo nyambut gawe kaya ngono golek wong wedok sing bondone akeh sugih. Sampean dhewe anake wong biasa golek wong wedok sing anake Hadratus Syekh Profesor Doktor. Pada akhirnya enggak nikah-nikah, dan ketika enggak nikah-nikah itu malah meninggalkan perintah yang pokok. Perintah yang pokok nikah ngeten. Terus pun dilakonono sik perintah yang pokok niku. Perkara kriteria ngene ya enggak iso 100% ketemu 70% ya wis alhamdulillah wong sampean dhewe dikalkulasi mek kurang 20%. Nah oleh wong wedok 70% ya syukur to. Kurang piye. Dan ketika orang itu ambil keputusan wis sing sholihah wae senajan rondo. Iku aja dikritik, sampean ninggal sunah Rasul. Karena Rasul menganjurkan tazawwajul abkar, nikahlah yang perawan. Sampean kepeksa payu wong wedok sing ngrapate ayu, sampean ninggal sunah Rasul sampean. Aja diarani ngono, ancen payune ya sakmene iki. Paham dereng niki? Jadi sekali lagi orang belum bisa melaksanakan satu perintah syara, ora kena diarani orang itu meninggalkan syara itu, karena juga dalam rangka nyekeli syara yang lain yang itu lebih prinsip, itu lebih penting. Pun niki mawon mugi-mugi enten guna lan manfaatipun. Al-Fatihah. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ja'alna wa ahlana wa awladana wa talamidana wa ashabana min ahli al-ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyahum min ahli al-jahli wal dhayr. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين آمين. السلام عليكم.